sudah sampai di stasiun balapan. Itu ditutup nih, Bos. Ditutup ya. Ora, aman-aman. Nyanyi Indonesia Raya dulu. Indonesia merdeka, merdeka, anak yang suci. Indonesia merdeka, merdeka. Oke, mampir ke kamar mandi dulu ya guys ya. Ini ada yang memainkan alat musik. Masuk ke pintu keluar, tap kartu. Lanjut. Petunjuk arahnya keluar atau ke terminal. Masjid Raya Solo. Apakah nanti bakal ke sana ya kalau nuntut waktunya? Lanjut, ini keluar keberangkatan jalur 1. Kita pilih yang kiri. Sini. Oke, stasiun balapan. Hari ini mau jalan kaki sampai ke Monumen Pers, sekitar 1 kiloan dari stasiun balapan. Kita menunjukkan pukul 10.15. Kita sampai di Masjid Nur. Gas nyebrang. Oke, sepanjang jalan ada taman berseri di dekat stasiun Solo. Oke, perjalanan masih 600 meter lagi dari stasiun Solo ke Museum Pers. Ini perkiraan masih setengah 11. Sekarang sampai perempatan Gajah. Ono kangen lagi. Oke, kita berjalan kaki udah sampai. Kesel, ternyata itu tujuan kita, Monumen Pers. Ini ada dekatnya ada Tugu, disitulah Monumen Pers nasionalnya. Oke, langsung saja seberang. Dekat Museum Persnya ternyata ada taman. Kita bisa bermain dulu ya guys ya. Surat kabar selanjutnya, kedaulatan rakyat, kekuasaan pemerintah daerah Yogyakarta. Ya ada, wih, ini keren rek,
zaman dulu wong-wong tani kang menang ing tandhingan Asian Bumi. Netherlands. Ini Netherlands ini. Apa ini Surabaya? Ini peninggalan dulu ya guys ya. Kita lanjut. Wih, ruangan zaman dulu. Before, after. Perbedaan yang sangat jauh guys. Dan kominfo freedom ini jadi menarik perhatian ya saudara-saudara insan media. Arus utama sangat dibutuhkan menjadi rumah penjernih informasi dan bla 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 dari Bapak Jokowi yang terhormat. Ini patung-patung bersejarah ya guys, mulai dari Dr. GSSC Ratulangi dan seterusnya. Ada RM Tirto, Adi Suryo. Terus kita lanjut ke sana saja. Bangunan-bangunan di Museum Persnya tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke ruang pameran sejarah saja. Ini ada kamera-kamera bersejarah. Jadi antara itu dibuat di tahun 1937. Waktu itu pendirinya ada 4 orang, ada Bapak Sipatauka, Keren. Bapak ada Malik, sama Madura. Tokoh pers nasional. Pilih tokoh pers nasional. Ada pilihan banyak. Diajar Dewantara. Penjelasan kembali ke home. Peta persebaran tokoh pers. Pos ini tahu nggak? Jadi pos ini lembaga wartawan Persebaran koran di Indonesia. Pernah lihat ini nggak fotonya bukan untuk pidato? Yang proklamasi. Kita ke home saja. Jadi waktu itu yang foto namanya Bapak Tokoh nasional. Jadi mereka ini Dan kembali ke sini. Keren-keren. Nilai sosial informasi prasejarah. di Societe Pamungkas juga BPI. Kalau ada angkatan, ada BNI sama ANI. Tahure. Jadi organisasi pers yang Dia ya ini kayak di Indonesia. Biasanya teman-teman ANI kentongan Paksina Galiman. kalau PPI kan mereka di belakang pemerintahan berteman. Kalau yang PPI ini berseberangan. Kalau yang ANI ini berseberangan. Di sini ada diva alat musik. Ada yang ditanyakan nggak? Ibu gurunya. Jadi beliau ini lagi Jogja. Jadi dulu Perkembangan tahun ke tahun. Ada. Mesin ketik. Masih. Keren-keren. Produk pers era VOC, era Belanda. Lengkap kali ya ini. Ini di era Belanda. Ini radio zaman dulu, terbuat dari kayu. Ini pun juga produk pers mahasiswa. Ini dindingnya full informasi
dari awal bangunan sampai akhir bangunan. Lanjut ke sini, bagian mesin ketik-ketik, ada barcode-nya juga guys, nomor, penjelasan, berbagai mesin ketik dari zaman ke zaman. Oh ya, apa ini? Sepatu sama tas. Dan juga ini kamera. Zaman dulu udah ada kamera. Artinya Ricoh dari Muhammad Syarifuddin. Kita sudah keliling di bangunan monumen bersejarah ini. Kita lanjut di ruangan selanjutnya. Ini sejarah pit ontel digunakan pada masa Pers zaman dahulu. Sepedanya masih ikonik. Lantai 2. Sini. Lantai 2 dari monumen Pers. Katanya diizinkan sampai lantai 2 saja. Kok sepi? Kumpulan-kumpulan poster. Sana pun juga. Enggak. Salah marah gitu. Itu deh. Oke, naik ke lantai 2 dari Museum Persia. Di sini ada ruang perpustakaan. Ada bocil. Di sini ruang perpustakaan. Sepertinya sebenarnya ada kartun. Ini ya Raisa sih. Di sini ada penjelasan tata tertib perpustakaan monumen Pers. Ada sanksinya, jam layanan. Oke, ini di perpustakaan monumen Persnya banyak sekali buku dan orang-orang yang sedang mengerjakan tugasnya. Untuk saat ini membaca. Wah, ramai banget ini. Bisa melihat koleksi-koleksinya di belakang kita itu adalah majalah dan juga tabloid zaman dahulu. Kalau teman-teman
Besok sepi. Oke, upacara peresmian proses penegasan. Ini merupakan bangunan monumen persnya, dan ini transformasi dari pers itu sendiri dari tahun ke tahun. Dan ini buku-buku bersejarah. Dan ini masih kosong. Mungkin melihatnya perlu indra keenam. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati. Ini full dindingnya dilapisi dengan poster-poster dan ada lampu di bawahnya. Dan ini seperti yang di film-film, harus ada piring putarnya baru mengeluarkan suara. Radio zaman dulu. Ini sejarah berdirinya. Story pemegang tahta. Mungkin sampai di sini perjalanan monumen persnya akan lanjut di tempat selanjutnya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Wah, cuaca panas banget. OTW dari Museum Pers ke Taman Sriwedari dan Museum Keris. Panas banget. Di sini tadi Museum Persnya. Lanjut siang-siang panas gini, jalan kaki. Suasana kota Solo di siang hari agak redup. Melewati RSPKU Muhammadiyah, rumah sakit terbesar mungkin di Surakarta ya, bis ya. Maaf ya bang. Gak apa-apa. Ini Pak, 5.000 Pak. Campur daun ya. Ya, campur. Ini cilok apa Pak ini Pak? Apanya? Lokasi. Oh, cilok Bekasi ya? Udah lama Pak jualan? Sudah 14 tahun. Oh, 14 tahun. Ini, 14 tahun. ini kalau boleh, ya, ini kalau boleh tahu ini Pak, jalan apa Pak ini Pak? Biar makin ramai yang datang Pak ini. Nonggowar itu. Jalan apa? Nonggowar itu. Nonggowar itu di depan Superindo ya Pak. Di dekat RSPKU. Bisa mampir beli cilok sini guys. Merapat ke Solo. Oke, saatnya review jajanan cilok yang kita beli tadi sambil istirahat sembari menunggu ini mau sholat duhur. Di sini kita lanjut ke Taman Sriwedari. Setelah sholat duhur kita makan cilok dulu. Oke, ini saya mau rebahan dulu ya karena jalannya cukup panjang tadi. Oke, setelah istirahat di masjid
dan tidur sejenak. Lanjut jalan lagi Taman Widuri. Nah ini udah siang banget, udah kerasa banget. Pukul menunjukkan 1:25. Ini belum sampai Taman Widuri, masih jalan lama lagi. Iya, ini Taman Sriwedari sudah sampai. Kita tanya ke satpam dulu. Ini sudah sampai di Taman Sriwedari. Nah ini posisinya lapangan semua ini. Oh ada rusa mit. Itu rusa berkumpul sedang kepanasan, butuh air, butuh makan. Ini taman rusa ya, ternyata banyak rusa di sini ternyata. Kita keliling-keliling dulu. Posisi saat ini di sebelah selatan lapangannya isinya rusa saja, dan itu ada bangunan tinggi yang ikonik di Sriwedari. Banyak rusa terpantau. Dari Taman Sriwedari lanjut lagi ke Museum Keris. Sangat-sangat membosankan macam Sriwedari, hanya rusa semua. Lanjut. Makan apa? Oh, toko-toko buku. Oke, melewati kelurahan Sriwedari yang cukup ikonik dan unik, sangat keren. Oke, udah sampai di Museum Keris. Tidak jauh dari Taman Sriwedari ada Museum Keris, bisa mampir kalau ingin lihat-lihat suasana keris. Ini kita lanjut ke sana. Ini udah masuk di halaman Museum Keris. Masih sepi sepertinya, ini dibuat untuk acara pernikahan. Ada janur kuning melengkung. Kayaknya kita tanya-tanya dulu. Oke, setelah tanya satpam kita disuruh masuk saja, lurus sampai ketemu tiketing, lurus terus belok kiri. Dingin kali di sini. Setelah membeli tiket, kita masuk ke sini. Wih, gelap kali ya. Ini masih ada tirai-tirai. Tuh, pernikahan tadi. Cukup murah tiketnya, hanya 7.500 untuk pelajar. Dan ini koleksi keris-kerisnya. Ya, aturannya ini kita disuruh mematikan flash untuk bisa memvideo atau memfoto. Aturan yang sangat bisa dipatuhi. Ini jenis-jenis golok maupun keris pedang gitu ya. Kita dibolehkan berkunjung di lantai 2, 3, 4, 5. Ini kita di lantai 2. Langsung saja ke lantai 3. Museumnya sangat sepi sekali. Mungkin belum hari libur. Ini dikarenakan hari Sabtu. Transparan ini, transparan live. Lanjut di lantai 3. Ini denah dari lantai 3 tersebut. Kita sedang di tengah-tengah. Ke kanan dulu.
tombak, bisnis tombak, garis ulang geni, batik, tombak, tombak. Lanjut, ini ada keris brojol, unik kali ini namanya. Ada keris tilam OP, lenjer, replika 3D guys ini, bisa dipegang. Nusantara ini penjelasan. Lanjut ke kanan, keris semua. Ini museum keris, semuanya berisikan keris. Ini ada barcode nih, barcode apa silahkan bisa dicek. Keris semua, penjelasan lengkap. Terdapat tombak, semua tombak ini guys di etalase ini. Kita lanjut, tombak juga ini, tombaknya seperti keris gitu. Lanjut, tombak piring, tombak orang adeng, tombak piring wadon, buat perempuan mungkin ya. Ada keris, scan menggunakan kamera ponsel untuk mengakses website keris, silahkan diakses. Ada keris, belakangnya kaca, kita bisa ngaca juga. Keris Megantara. Lanjut, penjelasan bahan jajaran, keris-keris semua. Ini enggak ada kerisnya tapi wadah kerisnya. Perabotan keris ke sana. Lanjut, kita naik ke lantai 4 seperti biasa. Setelah naik lift, kita diarahkan menuju denah di lantai 4. Langsung saja. Ini menggambarkan pada masa dahulu ketika seseorang membuat keris, dimulai dari pemahatan, terus bentuk kerisnya itu sendiri. Lanjut di sini dan ini ada penempaan keris dilakukan oleh 3 orang dan ditempa secara bersamaan. Kemudian ini yang menyalakan apinya sampai ke situ. Dan ini
pakaian adat Jawa yang sering digunakan laki-laki. Ini keris semua. Di sini penjelasan pembuatan bilah keris, penjelasan yang sangat detail hingga menjadi sebuah keris. Lanjut, itu ada Borobudur dan ini Prambanan. Dan ini juga menggambarkan pada masa dahulu. Lanjut, ini ke rangkaian bilah keris, dan itu ada gamelan. Pada masa dahulu mungkin dikaitkan dengan gamelan juga pembuatan keris. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di lantai 4 ini. OTW lantai 5. Seperti biasa, ini ada denah di lantai 5 tersebut. Dan di situ kita bisa melihat menara Taman Sriwedari dan lapangan bola. Ternyata di Taman Sriwedari sebelah baratnya lapangan bola. Kita lanjut. Sini ada gunung berapi, full keris semua sampai ke ujung sana. Ini full keris semua guys, sampai bingung ngapalinnya, apalagi ini nggak ada penjelasan tentang keris tersebut, kosong. Nah ini ada penjelasannya. Mungkin di lantai 5 ini semua full keris, nggak ada yang kayak tadi pembuatan keris ataupun apa. Mungkin itu saja di museum keris ini. Jadi ini udah di halamannya museum lagi. Kita udah masukin menjelajahi museum tersebut. Kita di halaman museum kerisnya. Sini ada arah Balai Kambang, stasiun balapan dan lainnya. Lengkap. Sekarang kita lanjut ke Salat Solo. Kita menuju halte. Jadi di sini ada lokasi peta di mana kita tadi keris museum, bisa scan juga. Ini peta ya, berbentuk seperti wayang. Kita lanjut. Di sini kita melewati Stadion Sriwedari.
apakah ini tempat latihannya Persis Solo? Silahkan komen. Oke, baru setengah perjalanan. Ini ada ikon Solo, I love Solo, dengan nuansa batik. Area bebas sampah Solo, kota bersih. Jadi ini kita menunggu bis Trans Solo, bentar lagi tiba. Kita tunggu dulu sambil menyiapkan e-money buat tap. Tiba, saatnya kita masuk. Ayo minta ini. Mau ke itu Pak, Salat Solo. Salat Solo. Iya. Salat Solo mana? Ini nanti belok kanan loh. Iya. Di jalan apa di mana? Di dekat itu Pak, stasiun Solo Stasiun Balapan. Balapan? Iya. Ini nggak lewat Mas, yang lewat yang ke sana. Oh, Itu loh lampu merah itu. ya. Maju sedikit nanti ada jalur 6 itu lewat. Atau nyebrang aja tuh, nanti angkot ada. Oh, ya. Makasih Pak. Ini Kertosuro Mas. Oh, oh ya. Salah bis kita guys. Jalan jauh karena salah bus. Aduh, panas. Nah, rutenya dari lampu merah ke kanan. Aduh lah, arah untuk nyegat bis Trans Solo nya. Aduh. Nih ke sana terus, stasiun Solo. Kartu. Ya. Bukan ini yang barcode-nya. Barcode jenengan ada. Terus barcode sini. Beneran ya? Jenengan barcode. Loading. Oh, ya, Pak. Internetnya Pak. Oke, setelah muter-muter akhirnya jalan kaki lagi, bentar lagi ke Salat Fiends, Salat Solo. Habis naik angkot nomor 2A kayaknya. Kalian bisa naik 2A arah stasiun Balapan atau ke arah manapun. Oke. Ini udah sampai ke Salat Fiends. Bentar lagi sampai gitu. Kita nyebrang langsung. Kasih ke bawah. Kene wae kok. Makan salad Solo, gas. Oke, review salad Solo sangat worth it untuk dicoba. Seperti kata orang-orang, sangat enak. Nah, habis pesen es jeruk. Oke, setelah makan salad Solo lanjut ke stasiun Balapan. Sebelum itu mampir ke masjid dulu untuk sholat asar. Udah deket sana untuk stasiun Solo Balapannya. Oke, kita lanjut ke stasiun Solo Balapan. Dan bentar lagi sampai. Ya, sudah sampai Solo Balapan. Udah pulang. Mancing.
lagi mood-moodnya mancing tadi. Oke, OTW pulang ke Jogja dari Solo balapan langsung. Oke, ini sudah masuki pintu masuk Solo balapan, gas. Naik ke atas dulu. Masih dekorasi 17-an merah putih. Masjid Raya Solo. Kocok deh kereta nih. Saker. Oke, sedang menunggu kereta KRL dari Solo ke Jogja. Nanti bakalan di sana KRL-nya. Menunggu saja, santai. Sejam setengah 5. Mungkinan tiba di Jogja jam 6-an. Oke, ini bukan kereta KRL tapi kayaknya antar kota, antar provinsi. Ini masih menunggu sekitar 20 menit lagi untuk KRL Jogja Solo. Kesan-kesan hari ini selama liburan ke kota Solo. Kesan-kesan menyenangkan, lelah, muter-muter, wah, tapi seru. Kesan-kesan pertama kali ke itu Monumen Pers, isinya tentang sejarah Pers. Terus ke Taman Sriwedari, isinya cuma rusa kok sama lapangan. Terus lanjut ke Museum Keris, isinya full set keris, bikin orang jenuh, tapi ada 3D dari kerisnya lumayan oke untuk teknologi. Terus lanjut ke Salat Friends, Salat Solo yang terkenal, lumayan enak, worth it dibeli. Pesan-pesan sangat menyenangkan dan mengisi orang di kelompok sebuah yang jenuh menjadi lebih semangat. Oke, mengisi libur kuliah untuk menjadi bermakna agar tidak gabut. Contohnya dengan KRL Jogja Solo, worth it, paling worth it. Rekomendasi pertama Monumen Pers, kedua di Taman Sriwedari, ketiga Museum Keris, keempat Selat Solo tempat makan. Tambahan kalau ingin tambahan lagi ke tempat wisata bisa ke Masjid Raya Solo. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sepertinya penuh. Nah, berdiri. Nah, itu saya pasang ngarep. Kalau rame, Bang.